Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musabihil wal ikhram, ya wal jalila wal ikhram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahlazan nabil karim. Allahumma salli wa ballazi wa ata'an lazi min jamalika wa allazi min jalalika wa innahu fin kitabika. InsyaAllah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat dan hidayahnya. Serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala perintahnya, beramal dan beribadah. Salam dan selawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabiul Akhir wal Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah, para hadirin, para pemirsa sekalian yang menonton channel Buya Pasaman Timur. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, Jakarta. Dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, insyaallah selalu hadir dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Tentunya kita meningkatkan pelajaran. Belajar, beramal dan beribadah dengan ilmu pengetahuan itu adalah solusi. Tidak ada yang bisa menambahkan suatu amal dan ibadah kita kecuali telah berilmu atas kehendaknya. Atas berilmu dan berilmu lagi, selalu belajar dan belajar. InsyaAllah. Baik para jemaah, para hadirin sekalian. Pada waktu yang kesempatan yang dimuliakan Allah ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang kehendak Allah yang disebut dengan iradatullah. Seperti apa yang dikehendaki Allah dan Allah yang menghendaki. Tidak sedikit dalam Al-Quran itu, termasuk Al-Baqarah ayat 269. Setiap apa yang Allah istimewakan adalah Allah menghendaki seseorang. Seperti apa yang dikatakan iradat atau kehendak tadi. Padahal kita sudah mencoba berdoa, berzikir, tapi ternyata belum diijabah oleh Allah. Di mana letak permasalahannya? Kita coba sholat malam, segala sunnah. Apapun sholat sunnah kita kerjakan. Tapi tetap belum diijabah oleh Allah. Banyak kejadian seperti itu. Berbicara soal kehendak iradat. Pasti berdampingan kalimat ini dengan Allahus Samad. Allahus Samad dengan iradatullah adalah satu makom dalam bentuk pentajalian. Apa yang dikatakan satu makom? Dikatakan satu makom. Setiap seseorang bermohon dan berdoa kepada Allah. Sekuat kuat doa, sekuat lagi iradat dan kehendak. Kalau belum Allah kehendaki doa kita, belum Allah kehendaki apa yang kita mau, tidak akan pernah terjadi. Apa hakikat daripada iradat tadi? Apa maksud daripada iradatullah itu? Baik para jemaah sekalian.
seperti kita pernah dengar. Asal usul daripada iradat ini adalah dalam makom kaji usuluddin. Dalam makom kaji usuluddin, setelah Allah berkehendak kepada dirinya sendiri, maka dia jadikanlah wujud dalam sebuah wujud yang dinamakan sebuah wujud zat. Itu berasal dari kehendak Allah. Dengan Allah kehendaki, barulah terjadi sebuah zat. Yang mana zat ini lazim dikatakan dengan pada sifat aftar bernama Allah. Itu Tuhan ilah dalam kondisi badal. Di saat badalnya Tuhan belum bernamakan Allah, dengan kehendaknya, hasil dari kutsinya dengan batinnya, hasil pembicaraannya dengan batinnya, maka dia jadikanlah zat. Kenapa? Karena Allah ingin menjadi Tuhan. Maka Allah jadikanlah umat dan Allah ingin dipanggil dengan nama Allah. Nah, kita kembali meninjau daripada usuluddin itu. Dalam makom kaji iradatullah, iradat, satu kehendak. Di sini kita akan mencari apa dasarnya Allah menghendaki tempat berkehendak atau menghendaki kejadian sesuatu kejadian. Atau dikatakan apa dasarnya Allah berkehendak. Kenapa semua yang kita doakan tidak dikehendaki? Karena apa? Dalam tajalli kaji terhadap wujud tadi, wujud ilah belum bernama Allah telah berkehendak kepada batin, maka dia jadikanlah zat pada dirinya yang disebut dengan rohaninya. Dia jadikanlah zat yang belum diasmakan. Nah, zat ini berkehendak. Atas datangnya kehendak Allah, maka dia meminta. Allahus Samad. Allahu aku Allah. Us-Samad. Aku yang meminta. Nah, di sini. Allahus Samad. Berarti adalah makomnya zat. Karena yang zat ini berasal dari iradatnya Allah. Dengan dia minta, Allahus Samad, Allah, aku Allah, Allahu Samad yang meminta. Kalau sudah aftar bagi sifat diri bernama Allah yang meminta kepada ilah Tuhan pada sifat wahid, semua akan terjadi. Kenapa? Kita lihat tinjau daripada kun fayakun daripada Yasin 82 yang pernah kita kaji. Dengan kalamnya dia jadikan sifat aku bagi diri dia, maka terjadilah sifat dia. Maka dalam kajian ini tidak ada bedanya. Ternyata di Allahus Samad tadi, itu adalah maujud dasar Allah berkehendak. Yang buah kehendak Allah adalah Tuhan ilah berkehendak daripada aftar azad yang dijadikan. Berarti makom doa adalah adanya berdirinya makom iradah itu sendiri pada diri kita. Nah, setelah itu kita paham para jemaah. Tuhan ilah billah pada sendiri pada batinnya. Dalam ketunggalan wahidnya dia jadikan sifat ahad daripada aftar bernama Allah. Itu yang dikatakan aku ingin dipanggil Allah. Maka Allah berasma di dalam salawatnya dengan Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata Allah ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Karena Allah diminta dipanggil dengan nama Muhammad, disitulah Muhammad mengajukan doa. Jadi rangkaian tajalli dari kaji iradah tadi adalah rangkaian tauhid diri. Kalau kita ingin menjadi manusia yang dikehendaki Allah, maka kita harus mengkaji diri. Mana sifat zat diri bagi Muhammad. Dan maujudnya nur bersepakat menjadi Muhammad. Berkodrat sebagai Adam. Itulah yang bisa berkehendak kepada Allah. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah.
Maka kalau kita memiliki suatu keinginan dan kita ingin diperhitungkan oleh Allah, jangan lupakan berwarisnya Muhammad pada zatnya Allah. Berwaris Muhammad pada rohani yang berasal daripada zatnya Allah. Maka zat Allah ini dengan hayat yang diminta oleh zat tadi. Apa permintaan zat kepada Allah? Kepada ilah bilah tunggal pada usuluddin, aku ingin meminta kekuasaan. Maka Allah jadikanlah ruhul azoma, sumber dari semua nyawa itu ada, yaitu nur. Dikala itu belum disebut nur itu nur siapa. Nur inilah yang menjadi semua jadi. Nur inilah yang menyebabkan semua hayat itu jadi. Ruh berasal daripada nur. Nur berasal daripada zat. Zat berasal daripada batin. Jadi kalau hakikat, kodrat, hakikat yang ada, yang beriradah kepada Allah, maka kita telah menyediakan tempat landasan doa itu turun. Tapi kalau makom doa itu, iradatnya Allah, iradahnya Allah itu belum ada di diri kita. Belum memahami kalau jasad itu, rohaninya Muhammad itu adalah zatnya Allah. Zat yang disebut dengan nama Allah. Dan dimakomkan nurani itu sebagai ruhul, sumber hayat dan semua jadi, bermakom pada jasad bernama Adam. Kalau tidak, nurani yang meminta kepada rohani, rohani meminta kepada sir wahidnya, illah billah tunggal. Tidak mungkin Allah bisa menghendaki. Untuk itu para jemaah, dikatakan dalam surat Al-Ikhlas. Apa dalam Al-Ikhlas? Allahu samad. Allahu, aku, Allah samad yang meminta. Sampai pada akhir dimakomkan kepada zahir bersifat Allah tempat meminta. Jadi tujulah zat itu dulu untuk mengajukan sebuah permohonan kepada ketunggalannya, billahnya. Wujud batin yang ada di alam sukun pada diri kita sendiri. Disitulah baru datangnya iradah. Iradah ini adalah kekuasaan. Iradah ini adalah kehendak. Tapi bagaimanapun yang berkuasa itu juga iradah. Maka arti dari iradah itu ada dua. Pertama kehendak, yang kedua kekuasaan. Kalau alam kekuasaan Allah, alam kehendaknya Allah tidak mewujud dalam diri kita, tidak ada alasan doa itu bisa diterima. Pakai apa kita terima doa kalau tidak pakai kodratnya Allah? Kalau tidak berkodratkan diri kepada zatnya Allah, dibungkus oleh syafaat pada nuraninya Adam. Inilah kaji yang pernah kita sampaikan, mengamalkan sifat diri fanafilah tadi. Karena berhubungan hasil daripada yang tidak berwujud tadi, maka dimaujudkanlah Adam. Itu makanya Adam jatuh kepada ilmu. Kodrat jatuh kepada billah pada batin. Iradat jatuh kepada zat pada kodrat Muhammad. Maka ilmu jatuh kepada kodrat Adam dalam bentuk kenyataan. Hasil dari perpaduan tajalinya batin zat dan nur tadi. Maka terbentuklah yang dinamakan asmanya. Inilah kodratnya Adam. Tapi dalam rangka, makanya dikatakan diri sifat itu terbentuk dari kodrat, iradat, dan ilmu. Maka pernah kita membahas cara berdoa itu ada 3. Pertama, berhajat. Itu melalui suara, pakai mulut. Yang kedua, bermunajat. Munajat itu melalui amal zikir dengan kauniyah batin. Yang ketiga, beriradat. Iradat itu dengan melalui ilmu. Nah, sekarang kita akan mengkaji iradat. Sudah jelas iradat ini
Pertama, dia jalur ilmu. Pertama, dia sudah pasti menjadi jalur ilmu. Nah, yang kedua, iradat ini kekuasaan. Apakah di diri kita, zat yang dijadikan oleh batin bilah tadi, sudah berkuasa menjadi diri yang sebenar-benar diri dalam diri? Apakah zat ini sudah menjadi penghulu daripada diri? Atau masih kodrat biasa? Apakah memang dia sudah menguasai? Karena dia akan berubah menjadi qudsi. Qudsi itu kekuasaan. Apakah dia sudah berkuasa? Kalau sekarang kita sebut dengan Rabb. Allahu ya Rabb. Rabb itu adalah zatnya Allah yang menguasai. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku yang menguasaimu. Dengan cara apa? Malikin nas, dirikanlah aku. Ilahi nas, dan jadikan aku Tuhan. Itulah perkara batin tadi. Jadi jangan salahkan bentuk doa kita. Tapi doa ini sudah ada rentetannya dari dahulu. Dari batin bilah, saya ulang. Dengan kehendak Allah, dulu iradat daripada samad. Dengan kehendak Allah, maka dia jadikanlah zat. Karena Allah ingin menjadi Tuhan, dia jadikan umat. Umat daripada Tuhan ilah adalah zat Allah dalam asma. Itu yang kun fayakun. Jadi aku, maka jadilah dia. Setelah dia jadi, dia berkehendak. Apa yang dia kehendaki? Itulah Allahus Samad. Dialah yang pertama meminta. Makanya Allahu Samad. Dia yang pertama meminta. Apa yang dia minta adalah kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Itulah nur. Itu yang menjadi kodratnya Adam. An-nur ini asal muasal semua ruh jadi. Otomatis ini ruhul azoma. Muhammad itu menjadi rahmatan fil alamin. Begitu para jemaah. Jadi dirikan dulu kodrat Allah itu. Mana iradatnya? Itulah landasan. Jadi orang yang hidup dengan diri, sifat dalam diri. Hidup dengan diri yang ada di dalam tubuh. Maka memelihara mewujudnya Muhammad yang berasal dari rongga zatnya Allah. Rasulullah itu zatnya Allah. Makanya dia dapat syafaat beliau. Karena dia adalah zatnya Allah. Allah bukan zat. Tapi kita wajib meyakini adanya zat Allah. Itulah yang dikatakan nurullah. Nurullah itu adalah zatnya. Bukan cahaya, tapi zatnya. Nah, setelah zatnya jadi, dia minta kekuasaan. Maka lahirlah, dijadikanlah oleh Allah dengan kehendaknya. Dia jadikanlah nur atau hayat atau kehidupan. Ini yang dikodratkan kepada Adam, sumber daripada kehidupan, kodratnya. Yang dihibahkan oleh Muhammad. Dia hibahkan nurnya, dia jadikan dirinya zat nurnya, dia hibahkan menjadi kodratnya Adam. Itulah penghulu dari seluruh napas di dunia ini. Penghulu dari semua ruh di dunia ini. Maka dikatakan, jasad mencari ruh, ruh mencari nur, nur mencari zat, zat mencari batin, batin mencari sir, sir mencari wujud. Kita diwajibkan memahami 4 perkara dalam diri kita. Perkara wujud, perkara sir, perkara batin, dan perkara kolbi. Wujud, sir, batin, kolbi. Ini adalah kodrat yang sangat menentukan di dalam diri yang berhubungan dengan hakikat diri. Adanya zat batin pada kolbi, nur. Maka jadilah sebuah batang tubuh bernama fisifat. Inilah doa yang tidak bisa Allah hindari. Tuhan bila tunggal yang disebut ba'dal tidak akan menolak
permohonan kekasihnya, aftarnya zatnya sendiri. Maka daripada itu para jemaah, mari kita tingkatkan pemahaman diri kita. Bagaimana Allah berkehendak atau menghendaki, bisa jadi kita ini sudah ada sesuatu yang dikehendaki Allah. Tapi kodrat iradah itu tidak ada. Batang tubuh Muhammad itu belum menjadi zatnya Allah di dirimu. Dan maujud yang dituntut oleh Allah, aku ingin dipanggil Muhammad, itu belum hayat. Jadi jalur doa itu pasti macet. Karena kodratnya ini belum tersusun dengan rapi. Maka daripada itu, mari kita berbenah diri kembali. Kita mengenal kembali. Mendirikan iradatnya Allah. Tempat Allah berkehendak. Tapi kalau sudah berwujud Muhammad itu doa. Disampaikan mendoa itu ke alam zatnya Allah, ke dirinya Rasulullah. Kepada zatnya Allah. Maka dikatakan Allahus Somad setelah aftar berdiri. Tapi Allahus Somad di kalam, dibilah, di tunggal wahidnya Allah. Itu dia meminta, aku yang meminta. Tidak boleh datang siapapun ke ketunggalan bilah ini. Kecuali dirinya sendiri. Yaitu zatnya yang berwujud menjadi rohani. Maka majukan rohani kita yang diwarisi dari Muhammad, yang berasal dari zatnya Allah. Kalau sudah rohani yang berkodratnya zatnya Allah, yang meminta kepada bilah ketunggalan ilah dalam diri, tidak ada istilah tidak berlaku. Tapi kalau masih sifat keumatan yang berdoa kepada sifat ketuhanan, butuh waktu dan proses. Kenapa? Kodrat dan iradat Allah itu belum berdiri dalam dirinya. Dan ini bisa menyesatkan apabila doa terijabah tanpa kodrat Allah yang meminta. Para jemaah yang dirahmati Allah. Semua itu ada kiat. Semua itu ada jalan. Tidak bisa kita nekat. Tidak bisa kita memutuskan segala perkara dengan kemampuan kita. Kita katakan kita tidak diijabah oleh Allah. Bukan begitu. Kodratnya yang tidak tersusun rapi, sehingga Tuhan pun sebagai yang asmanya Allah tidak bisa lari dari kebenaran tauhidnya. Kita percontohkan syahadat. Syahadatullah al-malikul hakul mubin sadikul ba'dal amin. Pernyataan tajalli wallah dalam kajian seharian hakikat marifat di dalam dirinya Rasulullah. Setelah dilaksanakan tauhid din, bertauhidnya kita pada sifat aftar. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Maka kita harus menjalani proses daripada tauhid. Tanjakan demi tanjakan, kodrat demi kodrat yang harus dilalui. Membuat mustajabnya ilmu dan mabrulnya doa. Mabrul semua ibadah. Mustajab. Terijabah semua doa. Teratur hayat kita. Kenapa? Kita menjalankan. Jangan kamu bertahan dengan keumatanmu, tapi bertahanlah. Pindahlah kepada kehambaan Allah agar derajat itu naik dan apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Allah bersumpah demi katanya. Kalau yang disebut katanya tadi, yang dikatakan oleh Allah itu jadi dalam diri kita, maka kita harus mendapatkan hikmah dari segalanya. Tapi kalau belum jadi kodrat-kodrat itu, maka belum pantas kita mengatakan Allah tidak mengijabah.
Bukannya tidak menjabah. Doa itu yang tidak sampai kepada arasnya. Arasnya apa? Iradah. Kita harus tahu dulu makomnya. Alam iradah, alam tempat Allah berkehendak itu yang belum disiapkan dalam diri kita. Bagaimana akan terjadi sebuah doa, akan mustajab. Kajinya tidak pernah ke arah situ. Kita bertahan berdoa ibarat di balik dinding. Mana tahu orang di sebelah lagi, di balik dinding lagi. Kenapa? Karena pembatas kita dengan Allah itu belum rubuh. Bagaimana kita bisa langsung? Apa pembatasnya? Itulah kebenaran tadi. Kodratnya yang tidak kita pakai di dalam mencapai sisinya. Baik berupa doa, zikir, sholat. Inilah iradah. Kehendak Allah. Mudah-mudahan para jemaah, kalau kita memang benar-benar teliti dalam mengkaji diri, mustahil. Maka dalam artinya, mustahil seorang kekasih menolak undangan kekasihnya. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu hubungan hati kita dengan Allah, hubungan batin kita dengan Allah, hubungan diri kita dengan Allah, hubungan hayat kita dengan Allah, mustahil kita menolak panggilan sholatnya. Begitu juga Allah, mustahil dia tidak kabulkan. Tapi kehidupan kita bukan hayatnya Allah. Ini yang menjadi suatu persoalan. Ini yang membatasi kita, ijabnya tidak terbuka. Ya, salah satu seperti iradah tadi. Makanya kodrat, iradat, ilmu. Jelas dulu wujudnya, kajiannya, posisi kodratnya. Baru ada kita melihat iradah kekuasaan. Apa yang berkuasa di diri kita? Memang apakah sudah Kisultanil Azim, Wazil Manil Kanim? Apakah dia yang merajai diri kita atau masih kita? Robnya. Apakah kita masih dikuasai atau kita yang menguasai? Mana Robnya? Mana zatnya? Mana hayatnya Allah itu? Maka kalau kita tidak mengerti ke situ, kita tidak pernah merasa dikuasai. Inilah kajian. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak jadi, semua pasti jadi. Tapi tempat berkehendaknya yang tidak didirikan. Kita tidak cepat menanggapi kajian. Kita hanya cepat menanggapi apa yang kita sanggup. Tapi kita tidak pernah berhadapan dengan suatu kemampuan. Tapi kita merasa tidak mampu, merasa tidak butuh. Tapi kita berdoa, itu namanya munafik. Kalau mau cuekin sekalian, jangan pakai berdoa-doa dalam hidup. Tapi kalau kita butuh, kaji. Kita harus mencari kodrat-kodrat yang berhubungan dengan Allah. Itu salah satu iradat tadi. Baru muncul kenyataan. Kenyataan itu yang dinamakan ilmu. Ilmu itu ada 3. Pertama adalah keajaiban. Yang kedua adalah keramatnya. Yang ketiga adalah mewujudnya. Itulah Adam. Kodrat dan ilmu bagi Allah. Al-ilmu juga sifat daripada Allah. Mungkin lebih tepat kita pernah mengkaji. Alif pada Allah. Alif pada Ahmad. Alif pada Adam. Jadi sisi-sisi ketuhanan dari 3 kodrat ini, itu wajib dibangun. Sir-sirnya wajib dibangun. Apalagi kodratnya. Dan inilah gunanya hayatnya tadi. Kita harus hidup dalam hayatnya Allah. Itulah iradah. Jadi kalau kita tidak dikabulkan, ilmu tidak dimustajabkan. Kenapa? Meskipun kita ibarat berpakaian, kantong itu kita tidak punya. Mau disimpan di mana? Perjanjian kantong itu menyimpan tempat sesuatu yang kita pentingkan. Uangkah atau apa? Itu kita tidak punya.
Tempat doa itu kita tidak punya. Iradatullah itu tidak terbangun. Kodratnya iradat itu tidak dibangun. Kita tidak hidup dengan kodrat itu. Hubungan kita dengan Allah itu adalah doa. Salat juga doa. Hubungan kita adalah samadullah. Itulah. Ternyata kodratnya seperti itu. Ilah awal daripada diri. Allah awal daripada sifat. Ternyata aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat dan aku ingin dipanggil Allah. Dalam kodrat kursi, dalam kajian kodrat kursi Allah, sangat nyata. Tapi setelah itu terjadi, fayakun awaludin marifatullah. Masuk rumus ibadah. Setelah rumus ibadah masuk, aku Allah ingin panggil nangan Muhammad. Aku Allah ingin dipanggil dengan kata Muhammad. Kenapa? Rumusnya batin, saling menyembunyikan. Tidak ada yang terbuka, tidak yang menjadi aurat. Semua ditutup dengan baik. Tapi itu jalur iman dan ilmu penutupnya. Menghayati kodrat Allah yang berasmakan Muhammad. Dari kerangka-kerangka Tuhan. Dinamakan Ah atau Zat atau Allah. Alif lam lam ha. Berkerangka kepada Muhammad. Hayat dan nyata dalam hidup. Baik bergerak apapun yang kita lakukan. Af'alullah. Semua gerakan dia diperagakan oleh Muhammad. Berkodrat kepada Adam. Insya Allah alam iradat itu akan nyata. Dirikan alam iradat itu. Insya Allah. Pasti Allah kabulkan. Para jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan tayangan ini ada membawa keberkahan buat kita. Dengan adanya kita berbagi terus pengetahuan, ilmu. Insya Allah. Jangan lagi suuzon kepada Allah. Berhentilah. Allah itu maha benar dengan segala firman-Nya. Apa yang dikatakan maha benar? Apa yang dia katakan, baik dalam wahyu, baik dalam firman, baik dalam kauliyahnya, baik dalam munajatnya, baik dalam dalilnya, maha benar. Itu akan menjadi kebenaran, kenyataan yang benar. Jangan ragukan ayat Allah kalau kamu percaya kepada Allah. Untuk itu kajilah. Kenapa? Tauhid ilahiyah itu sifatnya hakikat. Pedomannya ada lauh mahfuz pada Al-Quran. Tapi menjalankannya harus dengan hakikat yang nyata. Para jemaah yang dirahmati Allah. Kita cukup lama memakai jasad ini. Cukup lama kita memakai dunia ini. Sudah saatnya kita benar-benar mendirikan satu kiblat. Tauhid ilahiyah. Berkiblatlah kepada Allah perantara batinmu. Perantara kakat kekit Tuhan. Perantara semua hakikat Allah pada diri kita. Insya Allah. Fana'um fillah wal baqa'um fillah. Berdirilah, tetapkanlah diri yang fana itu kata Allah. Itulah pesan Allah. Berdiri dan kekallah kamu di situ. Insya Allah selamat kamu. Jangan kamu menghindar dari kebenaran Allah. Insya Allah pasti semua akan terkabul. Makanya kita adakan pengkajian-pengkajian ini. Mengungkap kebenaran-kebenaran Allah. Biar tidak suuzon kalian kepada Allah. Biar nyata Allah itu lebih senang memberikan suatu hal yang nyata. Justru umatnya malah senang dengan kegoiban-kegoiban yang tidak nyata. Inilah yang menghalang hubungi tauhid kita. Yang menjadi penghalang kepada Allah. Salah memaknai goib. Goib itu bukan tidak nyata. Goib itu adalah martabat yang tinggi. Goib itu adalah singgasananya Allah yang harus kita hargai di atas segalanya. Ingat, menjaga keumatan dan ketuhanan adalah
wajib bagi diri kita. Demikian para jemaah yang bisa kita berbagi wawasan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Masuklah dalam rumus ilmu tauhid. Sesungguhnya kebenaran Allah itu ada pada dalilnya sendiri. Mana dalilnya? Itulah kalam-kalam para walinya. Insya Allah. Baik para jemaah, sampai ketemu di lain tayangan. Nanti kita belajar dan akan belajar terus. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.